Beliau berjumpa dengan orang tua, kemudian dari orang tua tersebut terlihat 4 cahaya di dalam tubuhnya, mulai dari pusat, ulu hati, tenggorokan, sampai keluar pada mulutnya. Lalu beliau menyuruh sahabat kita tersebut untuk membuka mulutnya untuk menelan cahaya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan video kami kali ini, kami ingin kembali memberi jawaban dari pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang sudah menulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Beliau mendapat sebuah petunjuk, beliau berjumpa dengan orang tua, kemudian dari orang tua tersebut terlihat 4 cahaya di dalam tubuhnya. 4 titik cahaya tersebut mulai dari pusat, ulu hati, tenggorokan, sampai keluar pada mulutnya. Lalu beliau menyuruh sahabat kita tersebut untuk membuka mulutnya untuk menelan cahaya tersebut. Mulai dari mulut memasukkan cahaya, kemudian tenggorokan, kemudian ulu hati, hingga sampai pada pusat. Lalu setelah selesai, orang tua tersebut memeluk sahabat kita tersebut. Penggambaran orang tua itu bisa saja siapa saja, tapi yang pasti orang tua itu orang yang sudah berpengalaman. Filosofinya seperti itu. Jadi orang tua itu seseorang yang sangat berpengalaman di dalam mengarungi hidup di dunia ini. Atau kalau orang Jawa bilang banyak makan garam. Tapi intinya di situ orang tua tersebut betul-betul sudah sempurna cahayanya, yaitu syariatnya yang ada di mulut, thariqahnya yang ada di hati, hakikatnya yang ada di tenggorokan, dan makrifatnya yang ada pada pusatnya tersebut. Jadi ketika orang yang mengajari kita memang sudah sempurna, yang harus kita lakukan ya mengikuti jejak beliau untuk bisa sempurna. Sebagaimana pasti sudah diajarkan tentang dzikir-dzikir di dalam mulut kita, supaya cahaya mulut kita mampu masuk, mampu meresap di dalam hidup kita sendiri, yaitu jakun kita itu. Setelah ketika sudah masuk, insya Allah kita memahami hakikat dzikir itu. Setelah itu kita juga merenung, mengulang-ulangi perenungan, supaya hati kita bercahaya, mengerti betul semuanya butuh niat. Semuanya hanya karena niat kita. Banyak orang yang belajar batin hanya sekedar untuk memandai orang lain. Banyak untuk orang yang belajar batin untuk praktek perdukunan dan lain sebagainya. Itu tergantung di niat kita. Mau itu pengajarnya yang memberi ilmunya itu ilmunya setinggi langit, kalau niat kita tidak kita berniat baik dan tidak bercahaya karena Allah, yang pasti yang kita dapat juga seperti niat kita. Yang terakhir dari sang pengajar itu sendiri adalah datang dari Allah yang pasti hakikatnya. Juga kita akan kembalikan kebenaran itu kembali kepada Allah, hingga kita sendiri mampu sempurna hidup kita, mampu sempurna pelajaran kita, mampu sempurna yang kita jalani. 4 titik cahaya tersebut adalah ulasan seperti yang sudah ada di video kita, yaitu tentang syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Sebagaimana kita tidak mungkin bisa mampu belajar kepada orang yang walaupun sudah makrifat,
tetapi dia bisu. Bagaimana cara mengajarkannya kepada kita? Sudah bisu, tangannya buntung sekali, tidak bisa menuliskan, tidak bisa mengisyaratkan. Padahal yang kita tahu, hati bisa diisyaratkan lewat bentuk mata, bentuk ucapan, walaupun yang mendengar tidak mendengar, yang melihat tidak melihat, dan bisa diisyaratkan pula dalam rasa. Tetapi kalau sudah urusan yang paling lahiriah, itu tidak bisa tidak bisa diisyaratkan syariat itu. Syariat itu ya harus dijalani, diduduh, dipertunjukkan seperti yang ada. Tidak bisa hanya sekedar isyarat. Kalau hati, babakan hati diisyaratkan, mungkin saya akan masuk ke ranahnya hati ini nyenengan lewat mimpi. Saya bisa masuk ke ranah itu lewat mimpi, saya isyaratkan lewat mimpi tersebut. Tetapi syariat kan harus lahiriah. Sedangkan tidak mungkin nyenengan, tidak mungkin Anda itu bisa tahu tentang urusan makrifat, hakikat, thariqah, kecuali jenengan Anda mau belajar dari syariat dulu, mulai dari awal-awal dzikir yang banyak dulu, bangun malam dulu. Ndak bisa diawali langsung kita tidur terus besok bisa, ndak bisa seperti itu. Itu kurang lebihnya. Jadi 4 titik itu syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Itu sudah pasti. Yang mengajari punya 4 titik, kita yang diajari harus juga punya 4 titik. Jangan berhenti di 2 titik. Ya, terima kasih sekali atas penjelasannya, sahabatku yang sudah memberikan pertanyaan ini. Semoga ini mampu memotivasi terhadap teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, untuk lebih menggali dari makna keempat sistem yang sudah kita kenal di dalam Islam, syariat, thariqah, hakikat, makrifat, bahwa semua itu tujuannya adalah untuk bertauhid. Jadi di dalam semuanya itu akan mampu kita menjadi seorang yang bertauhid jika betul-betul kita mampu mengkondisikan dalam pribadi kita dengan betul-betul seimbang, betul-betul bijak, dan betul-betul kita tahu harus berbuat apa pada kondisi yang mana. Janganlah kita berbicara syariat kepada orang-orang yang thariqah, atau janganlah kita mengeluarkan hakikat kita kepada laku-laku syariat kita. Kita akan mendapatkan perdebatan-perdebatan atau pertentangan-pertentangan minimal dalam hati seseorang. Mereka akan menjadi bingung, mereka akan menjadi ragu terhadap ajaran-ajaran atau pandangan-pandangan yang sudah, atau ilmu-ilmu yang sudah mereka terima. Demikian arti mimpi dari 4 cahaya atau 4 titik cahaya yang ada di dalam pribadi seseorang. Semoga bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.